Hal pertama yang dilakukan seorang ketika bangun tidur adalah duduk dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya guna menghilangkan bekas-bekas tidur atau kantuk, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Rasulullah dulu bangun tidur mengusir kantuk dengan dari wajahnya dengan mengusap-usapkan tangan ke wajah beliau. Tadi pagi udah gitu belum? Lali yo, kita ngono apa yo? Ini menunjukkan kita belum terbiasa. Kalau kita udah terbiasa, kita mantap sudah, Bib. Dan itu dilakukan dalam kondisi duduk. Jangan sama tidur. Kalau sama tidur diusap-usap, ngantuk tetap kuat. Ya, sama duduk. Duduk ini fungsinya apa? Selain untuk mengusir kantuk, juga untuk menormalkan peredaran darah. Sehingga nanti kalau udah duduk, kemudian usap-usap, kemudian baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baca doanya doa apa? Doa syukur. Ngucap alhamdulillah, dihayati dari hati. Terima kasih ya Allah, saya udah dijadikan hiduplah lagi. Sebelumnya saya meninggal ya Allah, saya tidur. Sekarang saya melek, hidup, bisa ngirup udara, bisa lihat anak, bisa lihat pasangan hidup, bisa lihat keluarga. Ini nikmat yang luar biasa. Terima kasih ya Allah. Dan baca zikir-zikir yang lain. Untuk apa itu? Dari segi kesehatan sangat bagus. Kebanyakan orang yang malam itu bangun kemudian jatuh adalah karena bangun tidur jegegal langsung bangun. Jegegal itu bahasa Indonesianya apa tuh? Hah? Apa tuh? Jegelek lagi itu apa itu bahasa Indonesianya? Terus pokoknya bangun tidur langsung mencolot gitu aja ya. Bangun tidur langsung loncat, tidak duduk dulu, langsung bangun, langsung pergi menuju kamar mandi atau ke tempat yang lain. Itu bahaya. Kenapa? Keseimbangan tubuh belum kembali secara sempurna. Makanya bangun tidur, duduk dulu. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk, baca doa. Doanya ada banyak. Silakan baca halaman 31, 32 dan 33. Itu semua sebagian kecil dari doa-doa bangun tidur. Nah, manfaatnya baca doa bangun tidur. Kemarin udah saya terangkan, ini saya ulangi lagi. Manfaatnya apa? Salah satu manfaatnya nanti tidak akan ditanya oleh malaikat di kubur. Kalau meninggal di kubur 7 hari pertama manusia itu mengalami fitnah. Fitnah kubur 7 hari pertanya. Ditanya oleh malaikat itu prosesnya 7 hari. Ya, diinterogasi. Diinterogasi malaikat di kubur itu 7 hari. Makanya 7 hari berturut-turut diajari ulama tahlilan. Lah kok wong tahlilan 7 dina dia omong neraka. Sing ngomong ya sapa? Ya yang begitu-begitu. 7 hari dia selenggarakan tahlilan, itu mengirimkan doa biar yang dikubur itu nyaman. Jadi kalau ditanya malaikat jawabnya tenang. Ya. Dan mungkin malaikatnya nggak sempat nanya, baru mau nanya kiriman. Ada kiriman buat dia. Oh iya, silakan. Mau nanya ada kiriman buat dia. Lah takoni kapan? Ya kan? Mau nanya, malaikat kan harus nyampaikan ada kiriman buat dia. Malaikat yang tugas nyampaikan kiriman, ngantarkan kiriman. Yang mau nanya akhirnya mungkin nggak jadi nanya. Kan bisa namanya aja mungkin. Kalau nggak percaya tanya aja sama malaikat. Kan begitu. Namun mungkin. Nah, termasuk orang-orang yang tidur dia baca doa bangun tidur, kata almarhum Habib Anis, diambil dalam kitabnya Hakim At-Tirmidzi, ya, kitab Hakim At-Tirmidzi, sebuah kitab tasawuf. Saya pernah baca di situ. Pertama saya dengarkan penjelasan ini dari Habib Anis, terus saya suruh nyari, saya cari di kitab ketemu. Di situ orang yang bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nanti kalau meninggal dunia diletakkan di pembaringan kubur ketika malaikat berjalan menghampiri. Kapan malaikat berjalan menghampiri? Ketika orang-orang yang ziarah udah pergi meninggalkan pemakaman. Saat langkah kaki ini pergi, malaikat datang. Di situ malaikat nanya. Di situ malaikat membangunkan. Wahai fulan. Begitu melek bangun, langsung ucap alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Malaikat yang ngomong sama malaikat yang satunya, ora usah ditakoni. Wis mudeng, lulus,
gak usah ditanya. Dia udah bisa ngucap langsung syukur kepada Allah. Jadi orang ini lulus. Karena hidupnya rajin syukur ketika bangun tidur. Makanya ketika meninggal dunia dihidupkan di alam barzah, dia juga langsung syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasannya diberi oleh Allah pembebasan dari soal malaikat mungkar wa nakir. Kalau ada orang yang nanya, kok bisa siksa kubur kok enggak ditanya, pertanyaan kubur kok tidak ditanya? Jawabannya sederhana. Wong yang namanya hisab, perhitungan amal, itu kan jauh lebih dahsyat. Yang nanya itu Allah langsung. Kalau dikubur yang nanya malaikat. Kalau hisab itu nanti langsung urusannya dengan Allah. Nah, yang urusan langsung dengan Allah saja, Allah memberikan dispensasi 70.000 orang tidak diberi hisab. Artinya ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Cuman 70.000. Terus kula lanjenengan keduman mboten? Insyaallah ya. Insyaallah. Kok bisa? Yang 70.000 setiap satu orang gandeng 70.000 orang. Ya itu kan rada akeh ya. 70.000 kali 70.000, saya kalkulatornya nggak ngerti. Banyak yang jelas. Ya 70.000 kali 70.000 itu banyak. Itu masuk surga tanpa hisab.